gini ya. Anda kosakata kronologis aja nggak ngerti gitu, nggak ngerti rupanya. Iya, ini apa? Tangan saya dari tadi kayak gini, ya. Kayak gini, ya. Tangan saya dari tadi menghitung melulu. Baru 3 Anda jawab tidak ada di kitab Anda itu, cuma 5 kronologis, nggak ada, ya, nggak ada. Ini ya, sangat kayak gini Anda. Satu kata aja sangat parah gitu memahaminya. Nih. Malam Pak Ustaz. Malam Pak. Oke, Anda dari Kristen? Iya, saya dari Kristen Pak Ustaz. Oh, dari Kristen. Protestan atau Katolik? Protestan Pak Ustaz. Kebanyakan protes nih kayaknya ya. Pak Ustaz paling tahu sudah kalau kami Protestan. Iya. Bahkan Yesus aja Anda protes pasti. Oke, gini Pak Ustaz. Iya, gimana? Kenal, ya. Salam kenal, iya. Oke, Pak Ustadz ini saya suka ikutin dan banyak yang Pak Ustadz mualafkan, mualafkan dia. Kayak kemarin Al-KTP juga saya ikuti. Gini Pak Ustadz, sebelum saya masuk ke intinya, Pak Ustadz ini kayaknya namanya Ustadz udah pandai dalam agama Islam sama agama Kristen. Makanya Pak Ustadz kayaknya fasih sekali dalam Alkitab ya Pak Ustadz. Ya, masalahnya saya udah jujur ya Bang ya, saya udah tamat baca kitab Anda itu gitu loh. Oke. Aplaus. Berarti di dalam Pak Ustadz membaca Alkitab itu, Pak Ustadz paham ada berapa kronologis di dalam Alkitab itu Pak Ustadz? Kalau nya kronologis nggak saya hitung, saya baca semuanya. Kan banyak dari zaman dulu ya, dari penciptaan. Bentar. Kronologis. Dari penciptaan kan, terus juga kronologis Abraham, Nuh dan yang lainnya banyak. Belum lagi kronologis dari Israel, terus kejadian-kejadian yang lain. Jadi saya nggak hitung itu gitu. Pak Ustadz. Nah, di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Meleakhi dan dari Matius sampai Wahyu ada berapa kronologis yang Pak Ustadz? Matius sampai Wahyu. Saya nggak hitung, ngapain hitung itu? Bentar. Kenapa ini noise? Bentar ya. Bang, ente noise kah? Cek. Tes. Headsetnya Pak Ustadz itu. Tes. Udah. Oke. Jadi itu berapa kronologis yang itu? Saya nggak hitung. Wah, berarti Pak Ustadz ini selama ini paham Alkitab, Pak Ustadz nggak paham tentang ada berapa kronologi dalam kitab. Kalaunya berapa kitab ajaran Yesus dan semua Protestan dan semua kekatolikan itu semuanya di dalam otak saya. Cuma saya nggak hitung setebal ini berapa kronologis kejadian, ngapain buat apa? Aku ajarin ke Pak Ustadz ya boleh. Makanya coba kalau gini, kalaunya ada berapa kronologis, saya mau tanya Bang, ada berapa kronologis? Jangan diketik chat GPT atau AI. Enggak, saya buka data. Gini tangannya, berani nggak? Gini tangannya. Saya lagi buka Quran. Gini tangannya nggak bisa. Nah ini lagi buka Quran. Itu buka chat GPT atau AI. Ngapain saya buka chat GPT? Ya kitab Anda dalam otak saya. Berani nggak? Coba berapa? Coba berapa kronologis? Nah itu ketik. Dari Kejadian sampai Wahyu berapa kronologis? Iya itu makanya saya bilang saya kagak menghitung satu persatu. Oke. Nah sekarang Anda kalau menghitung satu persatu, saya mau tanya ada berapa kronologis? Kalau saya jawab dan saya ajar ke Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Iya kayak gimana? Di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu cuman 5 kronologis Pak Ustadz. 5 ya. Ngibul ya. Paham nggak? Apa? 5 ini apa? 5 ini apa? Nggak tahu berapa kronologis. 5 ini apa? 1. Penciptaan alam semesta. 1. Terus. Kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa itu karangan Kristen. Terus. Adam jatuh dalam dosa nggak? Iya, itu Adam, kronologis Adam, bukan kejatuhan manusia. Oke, terus 2. Apalagi? Ya, makanya Anda jangan ngeles itu kejadian Adam, kronologi Adam, bukan kejatuhan manusia. Lanjut lagi. Terus. Nah, ketiga, rencana penyelamatan Allah.
Berarti yang Abraham, Nuh, Musa bukan kronologis. Kamu nggak ngerti aku jelasin. Bukan 5. Ini saya ajari Anda dulu. Ya, coba Anda saya ajari dulu ya. Rupa-rupanya Anda kagak paham apa itu kronologis gitu ya. Kronologis itu adalah sebuah kejadian ya, yang mana yang kejadian itu kita ya dapat pikirkan dan dapat kita baca. Contoh seperti kata Anda tadi ya, di kitab Anda penciptaan itu kronologis ya. Habis itu kronologis tentang Adam. Kronologis itu juga berkaitan tentang kisah para nabi yaitu Nuh. Habis itu Ibrahim. Terus juga Musa, kronologis perjalanan Israel, terus kronologis para nabi mengajar, kronologis Yesus diutus, sampai kronologis ya murid-murid Yesus. Kayak gimana? Makanya Anda harus banyak belajar sama saya biar waras gitu berarti. Ya. Nah, biar otak Anda naik. Ya, coba Anda buka dulu apa itu kronologis. Coba nih saya jelaskan sama Anda kitab Anda ya, saya ajarin dulu. Kronologis itu bukan cuma 5 di kitab Anda, bukan. Ya. Aku sudah jawab 3, tinggal 2. Iya, apa jawaban Anda? Duanya sisa apa? Apa arti kronologis dulu? Kronologis apa? Duanya sisa apa? Apa arti kronologis dulu? Duanya sisa apa? Nanti Anda nggak paham itu. Duanya sisa apa? Apa arti kronologis? Duanya sisa apa? Apa arti kronologis? Rentetan kejadian dari awal sampai akhir. Baik. Nah, sekarang 3 apa 2-nya? Kamu nggak tahu aku jelasin, kamu protes. Makanya 2 lagi. 2 kan berarti kamu masih ingat yang 1 apa? Yang 1 katanya penciptaan, kedua kejatuhan. Terus ketiga? Yang ketiga lupa. Berarti otakmu sengklek. Bukan. Yang ketiga Anda menjelaskan aja nggak jelas. Penjelasan Anda aja sengkleknya minta ampun. Penjelasan Anda botol gitu. Yang ketiga itu. Makanya saya bantah yang ketiganya. Coba Anda baca dari awal. 1 penciptaan, 2 kejatuhan manusia. Yang ketiga belum habis Anda menjelaskan, udah saya potong karena Anda nggak ngerti apa itu kronologi. Makanya jangan goblok sama saya gitu. Gini ya. Coba kalau Anda botol itu ya jangan dikumatkan sama saya gitu botolnya gitu. Coba yang benar diskusi itu. Coba silakan nomor 3 apa? 3 dan 4 dan 5 apa? Saya mau dengar dulu. Aku tanya 3 aja kamu udah lupa. Iya, saya ingat 2. Yang 3 Anda belum selesai. Rencana penyelamatan Allah. 3. Oke. Apa lagi? Mau nggak? Apa lagi? Kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus. Terus? 5. Janji untuk hidup yang kekal. 5. Cuma 5. Botol. Itu kronologis di dalam botol. Jadi yang namanya kronologis ya di kitab Anda ini ya bukan cuma 5 ya. Tapi tidak dapat terhitung. Kenapa saya bilang ya tidak dapat terhitung? Karena ya kalau kita baca ya nih ya, kita baca nih kitab Anda ya dari kejadian ya. Kejadian ini kronologi dari penciptaan kan gitu. Terus juga kronologi terjadinya penciptaan langit. Terus kronologi ya adanya terang dan gelap. Ya itu rentetan namanya. Sampai kitab Anda ini menceritakan Nuh. Kalau 5 aja botol Anda. Banyak di sini banyak rentetan kronologi sejarah sampai terakhir ya kayak gitu. Makanya gini. Sebelum Anda menghadapi saya baca dulu kitab betul-betul gitu. Muncul dari itu saja kamu enggak. Aduh. Saya pikir ngerti tadi kok cuma 5, makanya saya heran. 5. Jadi Aduh. Apa? Oke. Berarti kamu kan Ustadz. Terus? Boleh aku bertanya ke kamu? Boleh, silakan. Boleh ya. Nah,
Yang menciptakan dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mantap. Selain Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang lain bisa menciptakan? Enggak ada. Kalau ada yang lain menciptakan berarti Allah itu punya apa? Apa, lihat teks. Tangan kayak gini, tangan kayak gini, nggak perlu lihat teks ya, nggak perlu ya. Kagak usah ke bawah ya. Saya jawab Anda itu pakai penutup mata pun bisa ya. Mundur dikit. Nih ya. Nah, nih ya teman-teman. Nih. Oke, mundur dikit. Nih, pakai penutup mata pun bisa saya jawab Anda itu. Oke. Apa? Jadi gini. Jika selain Allah ada yang menciptakan berarti dia itu apa? Apanya dia? Gini, yang bisa menciptakan cuman Allah. Betul. Betul nggak? Mau dalil? Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Baqarah 255. Dah. Mantap, betul. Oke. Jika di dalam ada yang lain juga menciptakan, berarti Allah berserikat kan? Mana dalilnya? Coba kalau tidak salah Ali Imran 49 kalau tidak salah itu. Apa bunyinya? Cobalah. Apa bunyinya? Nih bunyi Ali Imran sambil tutup mata ya saya teman-teman ya. Wa rasulan ila bani Israil ya tuh. Aku Tuh Ali Imran 49 ya tentang masalah Nabi Isa wa rasulan ila bani Israil. Dia diutus untuk Bani Israel. Kayak gimana sih? Kalau kau hadapi saya banyak belajar. Oke. Ada. Apa? Di saat Nabi Isa di dalam Qur'annya Pak Ustadz, dia menciptakan burung. Kenapa dia bisa menciptakan? Kau bukalah Al-Maidah 110. Ya. Kenapa dia bisa menciptakan? Iya. Berarti buka jawabannya di Al-Maidah 110. Berarti berserikat kan? Bentar dulu, saya baru jawab. Silakan Anda buka di Al-Maidah 110. Kan tadi kamu bilang bahwa yang menciptakan cuma Allah. Sedangkan Nabi Isa menciptakan juga. Berarti Allah mau berserikat kan? Ini Anda paham nggak ya? Perkataan saya ini ya. Pakai hati toiri biizni. Ini saya jawab makanya didengarkan. Ambil kata bat gitu ya biar Anda nggak bisa mendengar apa yang saya katakan gitu. Diam dulu. Ya ini saya jawab, oke? Ya jangan tuli dulu, jangan tuli. Saya jawab ya. Apakah dia berserikat kata Anda? Buka Al-Maidah ayat 110. Pakai hati thairi biizni. Dia menciptakan burung dari tanah dengan atas kuasa Allah. Berarti Allah mau berseri? Bukan. Walah, berseri. Kan dia yang menciptakan Nabi Isa itu ya, dia menciptakan burung. Tugas Nabi Isa hanya meniup. Kata pertama kamu bahwa yang bisa menciptakan cuman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terus? Nabi Isa bisa menciptakan? Di mana Nabi Isa menciptakan? Burung itu Nabi Isa menciptakan terus. Nabi Isa itu disebut ya pakai hati thairi biizni itu ya disebut itu bukan menciptakan. Tapi dia membentuk burung dari tanah, lalu meniupnya. Nah, setelah dia tiup atas izin Allah Tuhannya Nabi Isa, dia berubah jadi burung yang asli. Ya. Nih, saya bukakan ya, pakai hati thairi ini. Unjuk. Enggak usah. Sabar ya. Jangan kejang dulu ya, atau saya bukakan di laptop aja dah ya. Kan dari awal Anda bilang, aku tanya, yang bisa menciptakan cuma satu. Sekarang kamu bilang ya, ini ya teman-teman. Biar dia paham gitu ya, yang kita jelaskan. Nabi Isa itu bukan mencipta, bukan. Terus dibentuklah burung dari tanah liat. Ya iya, membentuk itu bukan mencipta. Sekarang, bukan. Yang dia mencipta dari tanah liat itu apa? Kalau bukan menciptakan?
Jadi dia membentuk, bukan mencipta, bukan. Dia membentuk dari tanah, membentuk berarti dia menciptakan loh. Nih ya, kahai atit toiri nih ya. Nih ya, teman-teman semuanya ya. Nih ya. Nih ya, jangan ya Anda perhatikan biar pintar ya. Nih ya. Aku nggak pilih, ya. kamu baca. Kahai atit toiri bi ini. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi ini. Ya, nih jawabannya ya. Nih ya, jadi Nabi Isa itu ketika engkau membentuk dari tanah, nggak ada ketika engkau menciptakan. Ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan izinku, kemudian ini ya, ingat dengan kekuasaan Allah, kemudian engkau meniupnya, lalu ya menjadi seekor burung yang sebenarnya atas kehendak Allah ya. Berarti berserikat. Jadi di situ ya Nabi Isa tidak dapat berbuat apa-apa, bukan berserikat. Jadi gini, maksudnya itu saya jelaskan sama Anda ya biar Anda pahamnya gini. Ketika saya lipat-lipat kertas ya gini ya. Nih, sabar. Nih ya contoh. Kamu hanya gini. Nih ya, nih. Contoh ya, nih ya teman-teman semuanya. Saya lipat-lipat kertas kan gitu. Ya. Habis itu saya bentuk kayak apa? Kayak burung atau kayak pesawat kan kayak gitu. Setelah itu tugas saya ya setelah membentuk kertas ini hanya meniup. Sisanya kuasa Allah menjadikan. Itu maksudnya. Bukan berarti saya bersekutu dengan Allah, bukan. Yang memberikan, yang memberikan kehidupan, dia meniupkan. Berarti dia memberikan kehidupan. Jadi kalau paham Anda seperti itu ya. Kamu nggak bisa. Kalau paham Anda seperti itu ya maka banyak. Selain Nabi Isa juga bersekutu bersekutu dengan Allah, itu artinya apa? Ini saya udah bilang, saya ngambil dari buku. Saya cuma bertugas membentuk ya. Kasih dia bisa untuk hidup, bernyawa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Iya, tapi Nabi Isa dari tanah dibentuk, dihembuskan, bernyawa nggak? Burung itu. Nah makanya nih dengarkan lagi ya penjelasan saya sekali biar paham ya. Nih dengarkan, perhatikan biar Anda pintar ya. Coba ya. Perhatikan penjelasan saya biar Anda pintar ya. Jangan ketawa, jangan menolak waras, jangan menutupi kebotolan gitu ya. Nih jangan ngomong dulu ya. Nih saya contohkan. Ini ibaratkan tanah ya. Nih tanah saya ambil ya. Habis itu tanah ini saya bentuk kayak burung ya teman-teman ya, kayak burung ya. Habis itu tugas saya cuma meniup. Sisanya Allah yang menjadikan. Bukan saya. Tugas saya hanya membentuk dan meniup gitu. Sisanya Allah yang berkuasa. Gimana sih? Saya kagak ada kuasanya membentuk tanah ini atau kertas ini jadi burung, nggak bisa, nggak ada kuasanya ya, nggak ada. Ternyata kamu sekelas ustadzmu dengan aku anak sekolah minggu aja kamu nggak mampu. Iya makanya kau itu bukan anak sekolah minggu, sama keponakan saya pun. Nah, kata keponakan saya, ya. Jadi gini, ya makanya kau belajar lagi banyak-banyak, jangan nekat naik ke tempat saya. Masa seperti itu aja Anda nggak paham gitu? Belajar lagi. Ini kitabnya 5 kronologi. Saya tanya kronologi rentetan kejadian dari awal sampai akhir, ribuan kawan kronologinya, ya. Itu ada semua. Oke. Terus masalah berserikat udah dijelaskan juga ya. Nabi Isa hanya apa? Hanya membentuk, mengambil tanah kan kayak gitu. Habis itu dia tiup. Lalu yang menjadikan itu adalah Allah kan kayak gitu. Bukan Nabi Isanya bersekutu
bersekutu dengan Allah, bukan ya. Jadi gini ya, jadi saya harap ya nanti ya sebelum naik ke tempat saya gosok gigi dulu, perbaiki dulu giginya juga ya. Supaya kamu nggak Makanya gitu. Jadi agar apa? Agar banyak belajar itu mampu mencerna apa yang saya sampaikan dan juga mampu mengerti yang saya sampaikan agar menjadi lebih pintar gitu. Masalahnya gini, jujur ya, kalau Anda dengan anak sekolah minggu dengan keponakan saya lebih ngerti keponakan saya, bikin ketawa nanti ya. Keponakan saya itu umurnya 10 tahun ya, 10 tahun. Pasti ketawa dia nonton Anda. Masa yang kayak gitu aja kagak ngerti. Sekarang sampai sini udah ngerti atau belum? Kualitas si Uncup ini ternyata udah ngerti atau belum? Kualitas Uncup hanya gini. Kan kualitasnya kayak gini ya teman-teman. Udah ngerti atau belum? Ternyata setiap Iya teman-teman. Yang kayak gini, yang kayak gini mau protes saya. Banyak belajar lagi lah ya. Banyak belajar lagi gitu. Setidaknya gini ya, 4 tahun ke depan kamu bisa kembali melawan saya gitu ya. Biar cukup ilmumu ya. Ya, biar kamu cukup ilmu, nanti kamu belajar 4 tahun ke depan lagi, naik lagi, baru mampu lawan saya ya. Oke ya, kayak gitu aja pesan saya sama Anda gitu. Jangan sembarangan naik kalau Anda kagak berilmu. Disuruh rentetan kronologi 5. Aduh, ditanya kronologi apa rentetan dari awal kejadian sampai akhir. Betul. Ya, di sini ya ribuan kronologi, ya. Kayak gimana ribuan kronologi, ya. Aduh. Jadi ya mungkin kamu ya Tinfua 4 tahun lagi ya belajar dulu baru bisa mampu lawan saya ya. Kalau kamu kayak gitu kualitasnya sama keponakan saya aja dulu ya, kayak gitu aja dah ya. Gak tahu saya dikasih turun moderator kali.